Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia begitu mengasihi hidup kita. Ia menolong perjalanan kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita diberikan napas oleh Tuhan. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Baru saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, supaya Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerti segenap isi kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau begitu baik menjaga, memelihara, dan melindungi hidup kami ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, bagaimana syarat sesungguhnya untuk menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan segenap hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita berbicara mengenai syarat mengikut Yesus, tentu ini menjadi satu hal yang tidak lagi perlu kita tanyakan sebenarnya. Dan seperti apa dan bagaimana orang yang harusnya mengikut Kristus dalam hidupnya. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 16 ayat 24, ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak saudara lihat baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Matius di sana di dalam Matius 16 ayat 24 ini adalah berbicara setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan, sebenarnya seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau kita melihat Bapak saudara masih banyak orang Kristen yang belum mengenal kepribadian Yesus sesungguhnya. Kenapa? Saudara, ya maksudnya adalah kepribadian dalam penderitaan Tuhan, ya, kepribadian yang mulia dan menjadi pelayan yang sangat berharga bagi kita, ya, sebagai murid-muridnya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Mengapa saya katakan mereka belum mengenal Tuhan? Ya mereka sebenarnya belum mengerti apa maksud yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Saudara, apa yang ingin saya katakan kepada Bapak Saudara pada malam hari ini, yaitu untuk berjalan dalam ajarannya, untuk berjalan menjadi pengikut Kristus, untuk hidup di dalam kebenarannya, kita harus menuruti apa yang diminta Yesus. Apa saja yang diminta Yesus bagi kita sebagai syarat untuk mengikutnya, Bapak Saudara. Kalau kita melihat ayat di sana, setiap orang yang mau mengikut aku, Bapak Saudara. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku. Artinya apa, Bapak Saudara? Artinya adalah setiap orang yang mau mengikut Tuhan, tentu ia mengenal Yesus, lalu memikul salib dan mengikut Yesus. Artinya adalah tanpa melakukan ketiga hal tersebut, kita tidak bisa menjadi muridnya. Kita tidak bisa untuk menjadi orang yang mengikut dia. Kenapa? Ya, kita tidak bisa menjadi muridnya. Kenapa? Ya, karena Alkitab sendiri mengatakan barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperolehnya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang pertama mengenal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut dia, Bapak saudara. Mengapa sebenarnya Tuhan ajarkan kepada kita untuk mengenal dia? Dalam perjalanan kehidupan kita, seberapa lama, seberapa sering, ya, seberapa jauh kita untuk mengenal dia dalam kehidupan kita.
Atau sampai hari ini kita masih belum mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Atau kita masih bergumul dalam hidup kita. Bagaimana sesungguhnya untuk mengenal Tuhan? Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu mengenal Tuhan. Yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri, Bapak saudara, lalu memikul salib dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, Bapak saudara, artinya adalah kita meninggalkan setiap beban, setiap persoalan, setiap kedagingan, setiap nafsu yang tidak benar. Oleh karena itu, Bapak saudara, mengenal Dia itu adalah tugas kita sebagai orang yang percaya, yang mau mengikut Kristus. Ya, saudara, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Ya, tentu dengan persekutuan dalam doa dan dalam pembacaan kebenaran firman. Maka saya katakan kepada Bapak saudara, ketika engkau mau mengenal Tuhan, engkau harus mengorbankan dirimu dan memberikan dirimu untuk menjadi hal yang berarti bagi Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana sebenarnya seseorang bisa untuk mengikut Yesus? Ya. Yang kedua adalah memberitakan kebenaran firman Allah. Sebagai murid Yesus, kita harus memberitakan kebenarannya. Bapak saudara, kalau kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup di dalam dunia yang tidak beres keadaannya. Dunia menipu, dunia mengocoh kita, dunia menyesatkan kita, dunia ingin membawa kita kepada kenikmatan dunia ini. Oleh karena itu, Bapak saudara, saya ingin katakan, engkau harus memberitakan kebenaran firman Allah. Kepada siapa? Kepada mereka yang belum hidup di dalam kebenaran. Sebab apa, Bapak saudara? Sebab lebih gampang cenderung mereka hidup untuk melakukan kejahatan. Bapak saudara, tidak jarang kita temui yang seperti demikian. Oleh karena itu saya ingin katakan sebagai muridnya, engkau harus memberitakan kebenarannya. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini selain untuk menebus manusia berdosa, lalu kemudian untuk memberitakan kebenaran Bapa di surga. Kita wajib meneruskan tugas tersebut sesuai dengan amanat yang diberikan Allah bagi kita. Saudara, untuk apa? Untuk memberitakan tentang kerajaan surga kepada mereka yang belum percaya kepadanya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lantas apa arti hidupmu sesungguhnya jika engkau tidak memberitakan kebenaran kepada mereka yang belum hidup dalam kebenaran? Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan. Engkau yang hidup di dalam kebenaran. Tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Engkau harus sampaikan kebenaran kepada mereka yang hidup tidak benar. Yang hidup dengan kesalahan. Yang hidup dalam keberdosaan. Supaya apa, Bapak saudara? Supaya nyatalah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya, taat dalam ajarannya. Ya, yang ketiga adalah taat dalam ajaran Tuhan. Ajaran yang mana yang diajarkan, Bapak saudara? Engkau diajar supaya hidup tidak berdosa. Engkau diajar oleh Tuhan supaya hidup untuk menghormati Tuhan. Engkau diajar oleh Tuhan, Bapak saudara, untuk melakukan 3 tugas gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan, Bapak saudara. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak saudara, jikalau engkau taat dalam ajarannya, engkau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, engkau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu, bukan kehendak dirimu, Bapak saudara. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak saudara,
engkau hidup di dalam ajarannya, engkau hidup berarti di dalam Dia. Engkau hidup di dalam ajarannya, dan ajarannya itu adalah menjadi bagian di dalam hidupmu. Dan engkau hidup di dalam ajarannya, engkau mengikuti setiap perintah, setiap aturan cara mainnya Tuhan, bukan cara main dirimu. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu tidak saja menjadikan kita semakin bersatu dengan Yesus, tetapi kita juga memberi contoh kepada orang lain. Mau menjadi murid Yesus berarti hidup di dalam kebenaran. Sebab Bapak saudara seperti pepatah mengatakan, dari mana orang bisa hidup kalau nggak hidup dari ajarannya? Sebab ajaran yang ia pegang, ajaran yang ia sampaikan, itu adalah akan mencerminkan kehidupannya. Tetapi kalau ajaran yang tidak benar, Bapak Saudara, perilaku tidak benar, itu namanya tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan. Dia bertentangan, Bapak Saudara, dia melawan apa yang diajarkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan, bagaimana engkau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana engkau hidup sinkron dengan Tuhan, dengan kebenaran yang sampai hari ini kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam ajaran, berarti engkau mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan mau, Bapak Saudara? Engkau harus hidup percaya, engkau harus hidup beriman, engkau harus hidup menaati Tuhan, engkau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jikalau engkau tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jikalau engkau tidak hidup sesuai dengan ajaran yang Tuhan ajarkan, engkau kembali kepada Tuhan dan engkau bertobat dan datang kepada Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu berikutnya, apa? Yang poin keempat, tidak menghujat Allah dan Roh Kudus. Bapak saudara, mengapa ini menjadi bagian kita sebagai orang yang pengikut Tuhan? Kadang kita, Bapak saudara, hati kita, Roh Kudus di dalam diri kita ini tinggal. Ya, kadang kita tidak gunakan Dia. Padahal Dialah yang mengajari kita. Dialah yang menuntun hidup kita. Dialah yang membawa kita kepada kebenaran demi kebenaran. Ya, sebab ketika engkau mendukakan Roh Kudus, ketika engkau menghujat Roh Kudus, sebenarnya engkau sedang berdosa di hadapan Tuhan. Hukumannya apa, Bapak Saudara? Hukumannya adalah mati selama-lamanya. Markus 3 ayat 29 berkata di sana, Bapak Saudara. Mari kita buka Markus 23. Ya. Markus 23 ayat 29. Markus 3 ayat 29. Markus 3:29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena perbuatan dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mau menjadi muridnya, jika kita ingin menjadi rekan kerja Tuhan, jika engkau mau mengikut Tuhan, maka engkau menyangkal diri, engkau mengenal Dia, engkau memberitakan firman, taat kepada ajarannya, Bapak saudara. Ya, jangan kita menghujat roh Allah. Jika itu terjadi, kita tidak akan memperoleh kehidupan kekal di surga. Oleh karena itu, Bapak saudara, apa yang hendak kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Tentu engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai murid Kristus, kita memperoleh kehidupan kekal. Kita hidup di dalam kemenangan bersama Yesus. Kita adalah orang yang sangat istimewa baginya.
namun kita harus menaati peraturan yang diberikan Yesus bagi kita. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang ingin kita kerjakan dalam hidup kita ini? Memikul salib sampai selama-lamanya. Artinya Bapak saudara, kita menyangkal setiap kedagingan kita. Kita mau hidup untuk Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak saudara, jika engkau menjadi pengikutnya, turutilah segala perintahnya. Kita menyangkal diri, pikul salib, dan baru mengikut Yesus. Ya kan? Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingin katakan, ya, mengikut Yesus adalah keputusan. Maka pujian mengatakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Ya, mengikut Yesus adalah keputusan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Mengikut Yesus adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Saudara, ikut Yesus dengan sepenuh hati. Jangan ragu-ragu, jangan tinggalkan Tuhan, sebab Ia akan menjaga, memelihara, dan melindungi segenap perjalanan hidupmu. Mengikut Yesus tidak pernah kecewa, ya kan? Mengikut Yesus tidak pernah ditinggalkan. Mengikut Yesus pasti selalu ada pertolongan, dan mengikut Yesus, Bapak saudara, engkau aman. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini mengantar kita untuk jauh semakin lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan dalam hidup kita dan kita percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya, Raja satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang menolong, Allah yang menyatakan kedaulatannya dalam hidup kami. Kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Sekalipun kami mengikut Engkau ya Tuhan dalam keadaan sampai saat ini kami tidak berdaya, tapi kami tetap percaya bahwa mengikut Tuhan adalah keputusan yang benar. Dan mengikut Tuhan tidak pernah ada kegagalan. Dan mengikut Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah hidup kami berdoa. Amin. Salam Bapak Saudara. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.